Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kemarin kita sudah membahas pembahasan kitab tauhid bab al-ilmu. Kemarin kita juga membahas matan dari kitab ini, yaitu kitab tauhid usul salasa, syarah usul salasa yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang mensyarah kitab dari kitab usul salasa yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, karenanya penting sekali untuk kita melanjutkan bab ini ke bab-bab berikutnya agar kita memahami betul permasalahan yang mendasar dalam agama Islam, yaitu permasalahan akidah yang sahih. Karena semua al-awamir wan nawahi wat ta'at wal ibadat, karena semua perintah dan larangan dan ketaatan dan ibadah semua dibangun di atas akidah yang lurus, yang selamat dari kesyirikan. Maka penting sekali kita berusaha untuk mempelajari akidah yang benar, yang lurus, dan menjauhkan diri kita dan membersihkan hati kita dari kesyirikan, noda-noda kesyirikan dan kekufuran. Kemarin kita sudah membahas tentang maratibul ilmi, maratibul idrak situn. Ada tingkatan-tingkatan ilmu, itu ada 6 ya, tingkatan. Ada al-jahlul basit, al-jahlul murakkab, al-wahm, asyak, adh-dhann ya. Kemarin sudah kita bahas apa itu ilmu, apa itu jahl basit ya, atau apa itu jahl murakkab, atau al-wahm, asyak ya, adh-dhann, itu semua sudah kita bahas semua ya. Nah, kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatul islam bil adillah. Yang pertama dari 4 perkara yang kemarin kita wajib mengetahuinya, yaitu yang pertama adalah al-ilmu, ilmu. Allah perintahkan kita untuk berilmu dengan firman-Nya dalam Al-Quran. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka berilmulah, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Maka kewajiban untuk mempelajari akidah seorang muslim yang lurus itu bersumber dari ayat ini. Pertama kali yang wajib kita pelajari dan wajib kita ketahui yaitu masalah akidah yang lurus ya, akidah yang selamat dari kesyirikan-kesyirikan. Karena kita tidaklah diciptakan oleh Allah kecuali untuk tujuan mentauhidkan Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun.
Aku tidak menginginkan mereka memberikanku makan, tapi dialah Allah zat yang memberikan rezeki, lagi memiliki kekuatan yang agung. Imam Ibnu Abbas beliau mentafsirkan dari liya'budun ay liwahiduni. Ini maksud dengan liya'budun, agar mereka menyembahku, yaitu agar mereka mentauhidkanku, membesarkanku. Baik, al-ilmu yaitu mengenal Allah dan mengenal nabinya dan mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Ini 3 perkara yang sangat penting, yang wajib diketahui oleh seorang muslim, ya, agar akidahnya lurus dan agar ketundukan, kepatuhan itu hanya milik Allah dan Rasulnya, sehingga seseorang bisa beriman dengan iman yang benar sesuai dengan ilmu, sehingga orang bisa menjalankan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena tidak mungkin kalimat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah itu hanya ungkapan di mulut saja, tapi harus ada konsekuensinya. Konsekuensinya inilah yang perlu kita bahas dan perlu kita pelajari dalam kitab ini. Nah, qauluhu ma'rifatullah, ungkapan dari Syekh Muhammad Abdul Wahhab, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin di sini, ay ma'rifatullah azza wa jalla bil qalbi ma'rifatan tustalzamu qabulu ma syari'ahu wal id'an wal inqiyadu lahu, yaitu mengenal Allah dengan hati, dengan pengetahuan yang melazimkan penerimaan apa yang disyariatkan oleh Allah, ya, dan ketundukan dan kepatuhan hanya untuk Allah, wa tahkimu syariatihi, dan penghukuman terhadap syariatnya, ya, dan berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala allati jaa biha rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap muslim wajib berhukum dengan hukum syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nggak boleh membuat-buat sendiri. Nggak boleh seorang muslim berpaling dari berhukum kepada selain Allah, ya, karena ala lahul hukmu, ya, kata Allah, hukum itu milik Allah, ya, maka wajib bagi kita untuk berhukum dengan syariatnya. Wa yata'arrafu al-'abdu 'ala rabbi bin nadhari fil ayat asy-syar'iyyah fi kitabillah azza wa jalla wa sunnati rasulih. Dan hendaknya seorang hamba itu mencari tahu tentang Tuhannya dengan penelitian di dalam ayat-ayat asy-syar'iyyah, nas-nas di dalam Al-Qur'an dan sunnah, fi kitabillah azza wa jalla wa sunnati rasulih, melalui pembelajaran Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulnya. Tidak mungkin Al-Quran itu hanya sekadar bacaan saja tapi tidak diamalkan. Begitu juga dengan sunnah Rasulullah SAW, ya, tidak mungkin hanya sekadar dibaca saja tapi tidak diamalkan. Maka dua hal ini tidak boleh dipisah. Sunnah adalah bagian dari kitabullah, dan kitabullah juga bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Bahkan kata Imam Syafi'i, ya, Al-Quran ahwaju ila sunnah minas sunnah ahwaju ila Al-Quran. Al-Quran itu lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah itu butuh kepada Al-Quran. Karena apa? Fungsi dari sunnah Rasulullah SAW itu adalah penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Mustahil seseorang bisa memahami kitabullah Al-Quran tanpa sunnah Rasulullah SAW, keterangan dari Rasulullah SAW. Ya, seperti contoh aqimus sholata wa atuz zakah, tegakkanlah salat dan tegakkanlah zakat. Bisa enggak seseorang hanya memahami ayat ini lalu dia mengamalkan salat? Salat yang seperti apa? Apakah ada dalam Al-Quran salat 5 waktu, caranya 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat? Kita tidak akan menjumpai cara-cara itu kecuali hanya ada dalam sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Wan nadharu fil ayat al-kauniyah allati hiya al-makhluqat, fa innal insan kullama nadhara fi tilkal ayat izdada ilman bi khaliqihi wa ma'budihi.
dan penglihatan seseorang terhadap ayat-ayat kauniyah, ya, pengamatan seseorang terhadap ayat-ayat kauniyah, ya, kebesaran ciptaan Allah di langit dan bumi, dengan kita memperhatikan ciptaan Allah, ya, langit dan bumi dan segala bentuk kekuasaannya, itu akan menambah ilmu seseorang, menambah pengetahuan seorang terhadap sang penciptanya dan yang diibadahi, ya. Oleh karenanya Umar bin Khattab dahulu, ya, dikisahkan ketika beliau melakukan pencarian Tuhannya, beliau sekali tertawa sekali menangis. Tertawa ketika melihat sisi kehidupannya ketika mencari Tuhan. Dia pernah membawa sebuah roti yang dia bentuk seperti Tuhan, ya, dia bentuk seperti manusia yang dia sembah. Kemana dia bawa perjalanan, kemudian lapar, kemudian dia izin kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, aku izinnya mau makan, aku lapar nih, mau makan tanganmu, makan tangannya. Nanti lapar lagi, ya Tuhanku, izinnya aku mau makan kakimu, izin ya wahai Tuhanku, aku mau makan kepalamu, izin ya aku mau makan badanmu semua. Kemudian habis, dia berpikir, kalau emang dia Tuhan, kenapa habis, kenapa dia sudah tidak ada lagi, tiada lagi. Nah ini ketika seseorang itu, ya, berpikir dengan akalnya, maka dia akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala, ya, berbeda dengan makhluknya. Nah, ketika dia mencari dan menemukan kebenaran Islam, maka dia akan menemukan sang penciptanya, ya, yang sebenarnya dan yang berhak diibadahi satu-satunya di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, ya, bagi orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, apakah kalian tidak melihatnya? Ya. Surah Az-Zariyat ayat 20 dan 21. Ini adalah dalil bahwa dengan kita melihat ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, maka akan menambah seseorang ke pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala, sang penciptanya dan yang diibadahi. Kemudian ungkapannya wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengenal nabinya. Mengenal nabinya, yaitu yang dimaksud adalah ma'rifatu rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal rasulnya, utusan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dipercaya oleh Allah, delegasi Allah, manusia yang paling bertakwa, ya, dari seluruh manusia. Tidak ada manusia yang lebih bertakwa daripada Rasulullah. Tidak ada manusia yang lebih takut kepada Allah yang melebihi Rasulullah. Kita harus yakini itu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, ana a'lamukum billah wa atqakum lahu wa akhsyakum lahu. Aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah, dan aku yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian, dan aku yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Sangat jelas sekali, kita tidak boleh mengkultuskan, ya, manusia melebihi derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua guru, ya, semua orang yang beralasan bahwa itu adalah guru kami, dia adalah ustadz kami, dia adalah kiai kami, maka perlu dia perhatikan, perlu dia fahami bahwa sebelum dia menjadikan guru siapapun, ya, ketuanya atau siapapun yang dia kultuskan, hendaknya dia menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai gurunya sebelum menjadikan orang lain itu sebagai gurunya.
Seperti itulah hakikat keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang mewajibkan kita untuk berhukum dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan apa yang beliau bawa. Al-ma'rifatul Muhammad sallallahu al-ma'rifatul lati tustalzamu qabulu ma jaa'a bihi minal huda wa dinil haq. Ya, pengetahuan tentang Rasul Muhammad SAW itu pengetahuan yang berkonsekuensi menerima apa yang beliau bawa dari petunjuk dan agama yang benar. Ya, ini konsekuensi dari keimanan kita kepada Rasulullah SAW, yaitu menerima apa yang beliau bawa dari petunjuk dan agama yang benar, dan membenarkan apa yang beliau kabarkan. Yang kedua ini, ya. Yang ketiga, wamtisalu amrihi fima amar, menjalankan apa yang beliau perintahkan. Wajtinabu ma nahaa anhu wa zajar. Yang keempat adalah menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cela. Wajib kita jauhi. 4 konsekuensi ini adalah konsekuensi keimanan seorang muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengaku beriman kepada Rasul, harus menjalankan 4 perkara ini, yaitu menerima apa yang beliau larang, apa yang beliau bawa dari petunjuk dan agama yang benar, yang kedua membenarkan apa yang beliau kabarkan, yang ketiga mengamalkan apa yang beliau perintahkan, yang keempat menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cela. Ya. Kemudian yang kelima, wa tahkim syari'atahu wa ridha bi hukmihi. Ya, dan berhukum dengan syariatnya dan ridho dengan hukumnya. Ya. Berhukum dengan syariatnya dan ridho dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya ada pada surah An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim pemutus perkara terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak menjumpai rasa dongkol di hati mereka terhadap apa yang engkau tetapkan. Wa yusallimu taslima, dan mereka berpasrah diri ya, terhadap ketentuan Rasulullah SAW. Maka ayat ini sangat jelas sekali sikap orang-orang yang beriman. Mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemutus perkara atas apa yang mereka perselisihkan ya. Mereka artinya berhukum dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, mereka tidak merasa keberatan dari apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, mereka berpasrah diri, ridho dengan ketetapan Rasulullah SAW, hukum yang ditetapkan Rasulullah SAW, karena mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Kemudian dalil yang kedua dalam surah An-Nur ayat 51, Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya hanyalah ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka diseru oleh Allah dan Rasul-Nya untuk berhukum di tengah-tengah mereka, mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung ya. Maka orang yang beruntung adalah mereka orang yang beriman, yang senantiasa mendengar dan mentaati apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya ya. Dalam dalil yang ketiga, kewajiban kita untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya ditujukan pada ayat surah An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Maka apabila
kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, hal itu lebih utama dan lebih bagus akibatnya. Wa ahsanu ta'wila, dan lebih bagus akibatnya. Ketika kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, dalam dalam masalah yang kita perselisihkan, maka kita akan jumpai solusi yang tepat, solusi yang sesuai dengan keadilan Allah, ya, sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tentu keadilan yang ditetapkan oleh Allah pasti menjadi kemaslahatan dan kebaikan bagi hamba-hambanya, karena Allah yang tahu masalah hambanya, dan Allah pula yang tahu solusi terhadap masalah yang terjadi antara hambanya. Kemudian ancaman bagi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan menyimpang dari petunjuk Rasul-Nya. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ayat 63, Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya berhati-hati mereka yang menyelisihi urusannya, menyelisihi urusan Rasulullah SAW. Bisa jadi mereka terkena fitnah, tertimpa fitnah, atau mereka tertimpa azab yang pedih. Ya, mereka kalau nggak kena fitnah, mereka akan tertimpa azab yang pedih ketika berani menyelisihi petunjuk Rasul-Nya. Rasulullah sudah mengajarkan cara beribadah yang benar, tapi ditandingi, ya, dengan ibadah yang tidak ada asal-usulnya dari agama Islam, ya. Maka ini akan menjatuhkan seseorang, ya, ke dalam fitnah atau terjatuh kepada azab yang sangat pedih. Fitnah dikatakan oleh Imam Ahmad bin Ambal. Beliau mengatakan, atadri mal fitnah, tahukah kamu itu apa itu fitnah? Al fitnatu asyirk, fitnah itu adalah syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ayyaqa fi qalbi syai'un minaz zayg fayahlik, ya. Bisa jadi apabila seseorang itu berani menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau membantah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terbesit di dalam hatinya sesuatu dari penyimpangan, maka ketika itu dia akan binasa, maka dia akan celaka, hancur dia, orang yang seperti itu, ya. Jadi kesyirikan itu, ya, fitnah itu adalah kesyirikan. Itu bisa jadi, kata Imam Ahmad, apabila seseorang itu menolak sebagian hadis Nabi SAW, maka bisa jadi dia terbesit di dalam hatinya kesesatan atau penyimpangan yang membuat dia menjadi sebab dia akan binasa. Ini kan bahaya sekali, ya, ketika seseorang berani menolak hadis Nabi SAW yang tidak sesuai dengan seleranya, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan kepentingan politiknya, tidak sesuai dengan kepentingan kelompoknya. Dia berani menolak hadis Nabi SAW. Ini sangat berbahaya sekali, ya, terhadap keimanan seseorang. Qauluhu ma'rifatu dinil Islam, yaitu mengenal agama Islam. Al-Islam bimakna al-am huwa at-ta'abudu lillahi ma syara'a mundu an arsalahullah ar-rusul ila an taquma as-sa'ah, kama dzakara Allah azza wa jalla dzalika fi ayatin katsira tadullu ala anna asy-syara'i' as-sabiqah kulluha islamun lillah. Kemudian ma'rifatu dinil Islam, apa yang dimaksud dengan mengenal agama Islam? Yaitu Islam bimakna secara umum, yaitu beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan, ya, beribadah kepada Allah dengan apa yang beliau syariat, apa yang
apa yang Allah syariatkan sejak Allah mengutus para rasul sampai hari kiamat. Ya. Dan sangat banyak sekali Allah menyebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa semua syariat-syariat Islam terdahulu adalah agamanya satu, yaitu Islam. Ya. Berserah diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim, ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 128 Allah berfirman, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dua orang yang tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah keturunan-keturunan kami umat yang tunduk patuh kepadamu, berserah diri kepadamu. Allah menyebutkan di sini Muslim. Orang Islam itu orang yang tunduk patuh kepada syariat Allah dan Rasulnya. Ya. Wal Islam bil makna al khas, dan Islam dengan makna yang khusus ba'da bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtassu bima ba'asahullah bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yahtassu bima ba'asa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lianna ma ba'asa Nabi sallallahu alaihi wasallam nusikha jami'ul adyan as-sabiqah. Islam secara makna khusus yaitu setelah pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dikhususkan terhadap apa yang beliau diutus, ya. Dikarenakan apa yang beliau diutus, ya, itu telah menghapus semua agama-agama sebelumnya, ya. Agama-agama yang terdahulu semua dihapus dengan kedatangan Rasulullah SAW. Itu Islam bermakna khas, ya. Jadi Islam makna khas setelah diutusnya Nabi SAW, ya, yang diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun, ya, dikhususkan terhadap apa yang beliau diutus, ya, yang bisa menghapus seluruh agama-agama terdahulu, ya. Maka jadilah orang yang mengikutinya disebut Muslim, karena orang yang Muslim itu adalah mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, berpasrah diri dengan apa yang ditentukan Rasulullah SAW. Wa man khalafahu laysa bimuslim, dan barang siapa yang menyelisihinya maka bukanlah dia orang Muslim. Fa'atba'ur rusul muslimun fi zamani rasulihim, maka para pengikut Rasul, ya, mereka semua itu adalah orang-orang Islam pada zamannya, ya, seperti orang Yahudi, mereka Muslim, ya, umat Islam pada zamannya Nabi Musa, ya. Adapun setelahnya, ya, mereka tidak mengikuti banyak sekali kitab-kitab yang Taurat yang dirubah, artinya, ya, sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Ya. Kemudian Nasrani juga begitu. Mereka adalah orang-orang Muslim pada zamannya Nabi Isa. Wa amma hina ba'atsa Nabi sallallahu alaihi wasallam fakafaru bihi falaysa muslimin. Dan adapun ketika diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang kufur maka mereka bukanlah orang-orang Muslim, ya. Kalau mereka kufur, mereka bukan orang-orang yang Muslim, ya. Wa hadza dinul Islam, dan agama Islam ini adalah agama yang hanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bermanfaat untuk para pelakunya atau para orang-orang yang bisa menerima agama Islam ini. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 19, Innad din indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam, ya, surah Al-Imran 19. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain surah Al-Imran juga dalam pada ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari
agama selain dari Islam maka tidak diterima oleh Allah, dan di akhirat dia dalam kondisi merugi. Ya, maka inilah Islam, agama yang diterima di sisi Allah. Tidak ada agama yang lain yang diterima di sisi Allah. Alladzi imtanallahu bihi ala Muhammad wa ummatihi, yang Allah telah mengkaruniakan pada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Ya, Allah telah menyempurnakan agama Islam ini sehingga tidak butuh kepada agama selain dari agama Islam, dan tidak butuh kepada syariat selain dari syariat Islam. Oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku di atas Islam, dan aku nikmatku di atas Islam, dan aku ridhoi kalian memeluk agama Islam, menjadikan agama Islam sebagai pedoman hidup, ya, sebagai jalan hidup, ya. Maka kata Imam Ibnu Katsir, ketika itu umat Islam tidak lagi butuh kepada nabi selain dari Nabi Muhammad, dan tidak lagi, ya, tidak membutuhkan petunjuk kecuali petunjuknya Nabi SAW, ya, dan tidak membutuhkan syariat kecuali syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu penjelasan dari Imam Ibnu Katsir, ya. Qaulu bil adillah, ungkapannya bil adillah jamak dari adillah, dalil, yaitu dalil ma yursyidu ilal matlub. Dalil itu apa sih? Dalil apa yang menunjukkan kepada yang dicari, ya. Dalil itu apa yang menunjukkan apa yang dicari, dan dalil itu bisa diketahui secara, ya, mengetahui Islam dengan dalil-dalilnya itu bisa dilihat, bisa dengan dua cara, yaitu sam'iyah dan aqliyah. Itu secara pendengaran dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dan aqliyah itu secara akal, ya. Nah, kalau yang secara sam'iyah itu ditetapkan dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Adapun akal, ya, apa yang ditetapkan dengan penelitian dan renungan, ya. Itu kalau aqliyah ditetapkannya dengan akal, penelitian dan renungan, ya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan bentuk ini dalam dalam Al-Qur'an, ya. Banyak Allah menyebutkan fiha wa min ayatihi wa min ayatihi, ya. Banyak di antara tanda-tandanya Allah ciptakan kalian berpasang-pasangan, ya. Allah ciptakan kalian dari satu jiwa, ya. Nah, itu Allah ciptakan banyak sekali ayat-ayat itu. Ini menunjukkan dalil secara akal, ya. Allah ciptakan manusia pasang-pasangan itu adalah Allah sebenarnya adanya sang pencipta yang mengatur segala urusan. Kemudian juga dalam ayat yang lain, ya, mengenal Allah dengan dalil-dalil sama, ya, sam'iyah, ya, pendengaran, yaitu contoh ayat Al-Quran surah surah Al-Fatih ayat 29, Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Dan surah Al-Imran ayat 144 Allah berfirman, wa Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali utusan, ya, dan telah banyak rasul-rasul sebelumnya, ya. Jadi apa itu sudah kita ketahui bahwa cara untuk mengenal agama Islam ada dua cara, yaitu dengan cara akliyah dan sam'iyah. Kalau cara akliyah dengan memperhatikan penelitian dan juga memperhatikan kekuasaannya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, banyak sekali ayat-ayatnya wa min ayatihi, ya, dan di antara tanda-tandanya kekuasaannya dan di antara tanda kekuasaannya. Tapi kalau mengenal Islam beserta dalil-dalilnya itu bisa dilihat dari sam'iyah, dalil sam'iyah, yaitu wa ma Muhammadun illa rasul, ya, dan tidaklah Muhammad itu adalah kecuali utusan Allah, telah banyak rasul-rasul yang sebelumnya, ya. Jadi permasalahan ilmu sudah kita bahas, yaitu tiga perkara yang mencakup tiga perkara, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini
bermanfaat untuk diri saya pribadi serta para jamaah dimanapun berada. Ya, semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya, ya, dan semoga kita senantiasa diridhoi oleh Allah, ya, di setiap aktivitas kita, dan semoga kita senantiasa dilindungi dari kesyirikan dan kekufuran, dan semoga kita diberikan ketundukan kepatuhan kepada Allah dan syariat Allah dan Rasulnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.